Resmi buka KTT ASEAN, Presiden Joko Widodo bawa kabar buruk tentang ekonomi dunia. Meski demikian, Jokowi mengatakan di depan seluruh pemimpin negara Asia Tenggara atau ASEAN bahwa ASEAN memiliki modal besar untuk bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Jokowi juga menjelaskan, perekonomian dunia kini belum pulih dari pandemi COVID-19. Sementara itu, ada peningkatan rivalitas antar negara yang membuat tingginya ketidakpastian ke depan. Jokowi mengajak seluruh negara di kawasan ini bersatu untuk menjadi pemain sentral dalam perdamaian dan pertumbuhan ekonomi. Jokowi merinci ke depan ASEAN harus semakin memperkuat integritas ekonomi, memperkuat kerjasama inklusif, termasuk implementasi aset dan memperkuat arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengadukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas ke Presiden Joko Widodo. Luhut menyebut Bappenas hobi mengumbar janji surga terkait dengan kemakmuran dan keadilan ekonomi di balik hilirisasi. Sayangnya dalam pernyataan ini Luhut tidak merinci tentang janji surga yang diumbar oleh Bappenas. Namun Luhut menegaskan hilirisasi yang tengah menjadi fokus butuh proses yang panjang. Sebelumnya, pemerintah mengklaim hilirisasi nikel pada tahun 2022 lalu telah mencetak nilai tambah 33 miliar dolar Amerika Serikat atau 514,3 triliun rupiah. Realisasi ini naik dari tahun 2021 yang mencapai 20,9 miliar dolar dan naik signifikan dari tahun 2018 hingga 2019 yang hanya 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. Bank Indonesia memperkirakan kinerja penjualan eceran secara tahunan tetap kuat pada April 2023. Hal tersebut tercermin dari indeks penjualan real atau IPR April 2023 sebesar 241,6 atau tumbuh 1,0% secara tahunan. Secara bulanan, penjualan eceran diperkirakan tumbuh 12,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya 7,0%. Peningkatan penjualan eceran terjadi pada mayoritas kelompok terutama pada kelompok peralatan informasi dan komunikasi, subkelompok sandang, serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hal ini sejalan dengan datangnya periode Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah, strategi potong harga yang dilakukan retail serta kelancaran distribusi yang mendorong meningkatkan permintaan dalam negeri. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan ada 9 juta hektar lebih lahan sawit di Indonesia yang belum membayar pajak. Geram dengan hal ini, Luhut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Luhut menyarankan kepada Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum membayar pajak. Nantinya perusahaan sawit akan diberikan penalti yang telah ditentukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kesimpulan tentang pajak perusahaan sawit didapat Luhut pasca permintaan BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektar lahan sawit di Indonesia dengan catatan hanya 7,3 juta hektar lahan yang membayar pajak. Grup finansial SVB, induk dari bank gagal Silicon Valley Bank, tidak dapat memenuhi tenggat waktu Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat untuk melaporkan hasil kuartal pertamanya. Pada 17 Maret lalu, perusahaan telah mengajukan reorganisasi yang diawasi pengadilan di bawah perlindungan kebangkrutan Bab 11 Undang-Undang AS. Hal ini dilakukan untuk mencari pembeli atas asetnya. Grup finansial SVB melakukan hal tersebut pasca unit lama SVB diambil alih oleh regulator AS menyusul penarikan simpanan besar-besaran oleh nasabah. SVB Finansial mengatakan stafnya yang terbatas dikerahkan untuk mengeksplorasi alternatif strategis untuk bisnis yang tersisa. Pada Rabu 10 Maret lalu, perusahaan juga tengah mengajukan laporan kuartal pertama dalam bentuk 8K dengan regulator yang mengungkapkan peristiwa material dalam kasus kebangkrutan Bab 11. Dan dokumen lainnya termasuk informasi keuangan yang tidak diaudit. Adapun 8K Form adalah laporan peristiwa material yang tidak terjadwal atau perubahan perusahaan yang mungkin penting bagi pemegang saham.